warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Ibu juga senang melihat kalian sehat dan hadir pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baca doa terlebih dahulu agar ilmu kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada ketua kelas, silakan baca doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang perumus tokoh Pancasila. Kepada Lestari, ada berapa perumus tokoh Pancasila? Iya, tepuk tangan kepada Lestari. Nah, di sini Ibu sedikit menjelaskan tentang perumus tokoh Pancasila. Di sini ada poster atau gambar, ada 9 poster. Ibu sebutkan satu-satu. Ada IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, DRS Ahmad Suebarjo, MR Alexander Ahmad Marimis, Ki Haji Abdul Wahid Hashim. Selanjutnya ada Ki Haji Abdul Qahar Muzakir, Ki Haji Agus Salim, Abi Kuesno, Tejo Korejoso. Nah, Ibu sedikit menjelaskan tentang tokoh perumus Pancasila. Di sini Ibu menjelaskan 2 tokoh saja. Di sini ada tentang IR Soekarno. Beliau menjabat sebagai Ketua Panitia 9. Beliau telah menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Beliau selalu mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu demi mencapai kemerdekaan Indonesia, sehingga beliau dikenal sebagai pribadi yang memiliki sikap percaya diri, cinta tanah air, dan pantang menyerah. Selain itu, Ibu juga ada DRS Muhammad Hatta sebagai yang ikut merumuskan dasar negara Indonesia bersama tokoh lainnya. Beliau dikenal sebagai tokoh yang disiplin, tanggung jawab, dan sederhana. Nah, di sini Ibu mau tanya kepada kelompok 1 ya. Pertanyaan kedua, sebutkan dua nama dari tokoh perumus Pancasila. Kira Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Iya, betul. Selanjutnya kepada kelompok 2, mengapa IR Soekarno disebut sebagai tokoh perumus Pancasila? Karena beliau adalah orang pertama yang mengusulkan konsep dan memperkenalkan nama Pancasila dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1000. 1945. Iya, betul. Kalau sudah paham, Ibu buat kelompok menjadi 2 kelompok ya. Lestari kelompok 1, Salama kelompok 2. Dan di sini ada tugasnya masing-masing. Ada Lestari, tugasnya siapa saja perumus tokoh Pancasila? Kira Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Nah, itu jawaban dari Lestari. Nanti prestasi ke depan satu kelompok ya. Kelompok 2, apa karakter baik yang dimiliki IR Soekarno? Percaya diri, cinta tanah air, dan pantang. Iya. Setelah itu kalian kerjakan terlebih dahulu dengan baik. Kalau sudah selesai, nanti presentasi ke depan satu kelompok ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk membacakan jawabannya.
Iya, tepuk tangan kepada kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Berserah diri cinta tanah air dan pantang menyerah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah paham anak-anak? Sudah. Iya, sudah paham ya. Setelah itu kita akan menonton tentang perumus Pancasila yang sudah Ibu bacakan tadi ya. Kita tinggal menonton videonya. Oke, kalian fokus ke depan ya. Sejarah perumusan Pancasila. Sobat cerdas, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya dari mana asalnya Pancasila, dasar negara kita? Yuk kita telusuri sejarah perumusan. Pada tahun 1900 42, Jepang menduduki Indonesia. Lalu pada tahun 1945, Jepang terdesak dalam Perang Dunia II dan mulai menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Lalu pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPKI atau Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPKI digelar pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Disinilah muncul berbagai usulan dasar negara. Tokoh pertama, Muhammad Yamin, mengusulkan 5 asas, yaitu peribangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perkerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Tokoh kedua, Suko, mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan akhirnya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarahnya dan menyebutkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya. Soekarno merumuskan 5 sila. 1. Kebangsaan. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Namun dari surat pidato itu belum diputuskan apakah dasar negara kita. Setelah itu dibentuklah Panitia 9 dan menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Inilah dikatakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ada perdebatan tentang sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Untuk menjaga persatuan, kalimat itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sejak saat itulah Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia dan kita memperingatinya setiap tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Jadi sobat cerdas, itulah sejarah singkat perumusan Pancasila. Yuk terus jaga nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Ibu mau tanya, tadi susunan IR Soekarno ada berapa? 5, Bu. Iya, tepuk tangan pada Anissa. Kalau sudah paham, Ibu tutup pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat Ibu yang salah pada hari ini. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.